baik langsung masuk saja pada definisi limit fungsi. Ini didefinisikan bahwasannya di sini setiap epsilon bernilai positif, terdapat delta bernilai positif sedemikian hingga 0 lebih kecil dari mutlak Z kurang Z0 lebih kecil dari delta. Nah, ini berlaku mutlak dari fungsi Z kurang W0 lebih kecil dari epsilon. Ini merupakan definisi dari limit fungsi kompleks. Selanjutnya, di sini ada contoh soal. Yang pertama yaitu buktikan bahwa limit dari 2Z plus 1, limit Z mendekati 2 plus 5i, 2Z plus i sama dengan 4 plus 11i. Nah, langkah pertama yang harus kita ambil yaitu pertama ambil sembarang pertama kita tulis ambil sembarang epsilon lebih besar dari 0. Kemudian selanjutnya kita pilih delta. Pilih delta. Ini di akhir nanti untuk pilih delta. Nah, sehingga 0 lebih kecil mutlak dari ini ya, mutlak dari Z kurang Z0, mutlak dari Z kurang Z0 lebih kecil dari delta, dimana 0 lebih kecil mutlak dari, nah di sini kan ada Z kurang Z0. Nah, di sini dari soalnya kita lihat bahwa yang diketahui dari soal ini ada Z, di sini ada Z, kemudian di sini ada Z0, kemudian di sini ada diketahui yang ini diketahui ada FZ, dan terakhir di sini diketahui ini merupakan L atau W0, sama aja seperti itu. Nah, jadi di sini Z kurang Z0 berarti Z kurang Z0 nya berapa? 2 plus 5i, 2 plus 5i kurang dari epsilon, seperti itu. Lanjut, di sini maka kita tulis maka mutlak dari fungsi Z kurang L ini sama dengan W0 juga ya, sama aja, sama dengan yang mutlak dari fungsi Z berapa? 2Z plus I, 2Z plus I, kemudian kurang L nya berapa? L nya 4 plus 11i, 4 plus mutlak dari 4 plus 11i. Nah, ini dikurangnya, jadi sama dengan nah, langsung saja di sini mutlak berapa? 2Z ini I kurang 11i berarti 10i ya kan, jadinya 10i kurang 4 ya. Oke, ini kemudian setelah sampai di sini, nah ini bisa sama saja kita tulis mutlak dari 2Z kurang 4 kurang 10i. Nah, yang mana 2Z kurang 4 kurang 10 ini bisa saya tulis, ini 2 bisa dikeluarkan jadinya 2 mutlak dari Z kurang 2 kurang 5i. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kembali bahwa Z kurang 2 kurang 5i ini sama dengan ini, Z kurang 2 kurang 5i. Ini lebih kecil dari epsilon, sehingga 2
2 epsilon, ini epsilon, 2 epsilon sama dengan kita mau cari 2 kurang berapa sehingga hasilnya adalah 2 delta. Maaf ya, ini 2 delta, dimana kita harus cari 2 kali berapa sehingga hasilnya adalah epsilon, sehingga didapat 2 kali epsilon per 2, sehingga kita dapat nilai deltanya yaitu 2 kali, kita tulis itu 2 kali epsilon per 2. Sini aja ya, sehingga didapat 2 kali epsilon per 2 untuk nilai dari delta, karena tadi kita mau cari deltanya ini. Nah, ini adalah hasil dari soal nomor 1. Selanjutnya untuk soal nomor 2, kita penyelesaiannya sama seperti soal nomor 1. Pertama kita harus cari, kita tulis ambil sebarang epsilon lebih besar dari 0. Kemudian pilih delta. Kemudian sehingga 0 lebih kecil dari Z kurang Z0 lebih kecil dari epsilon. Jadi 0 lebih kecil mutlak dari Z kurang. Nah, Z0 nya ini kita lihat di sini, soalnya diketahui bahwa Z ini pertama diketahui itu adalah Z. Kemudian ketahui juga Z0 nya ini adalah 5. Ini merupakan Z0 dan ini merupakan FZ nya, fungsi Z, dan diketahui 11 ini merupakan L atau B0. Nah, untuk Z0 kita langsung tulis saja, Z0 nya adalah 5 kurang dari epsilon. Selanjutnya maka mutlak dari fungsi Z kurang L sama dengan fungsi Z nya apa? Fungsi Z nya 3x kurang 4. Ini mutlak dari 3x kurang 4 dikurang L nya berapa? L nya 11. Nah, di sini sama dengan mutlak 3x min 4 kurang min 11 berapa? Jadinya min berapa? Jadinya min 15. Nah, sudah seperti ini. Jadi sama dengan, nah, ketika sudah sampai di sini ini bisa difaktorkan nih. Kita bisa keluarkan 3 mutlak dari x kurang ini 3 kali 5. 3 kali 5 15. Jadi kurang 5. Nah, sudah sampai di sini kan ada x kurang 5. Nah, kita lanjut saja. Nah, selanjutnya di sini sama dengan ini salah ya. Saya baru sadar. Ini seharusnya 3z. 3z kurang 4. Nah, kena. Ini salah penulisan. Ini 3z seharusnya. 3z. 3z. Dan juga 3z. Karena ini juga harusnya nih 3z. Soalnya ini 3z. Jadi di sini 3 mutlak dari z kurang 5. Kita lihat di sini bahwa di sini z kurang 5 lebih kecil dari epsilon. Lebih kecil dari delta. Jadi 3. Nah, kita mau cari deltanya nih. Jadi 3 ini kan sama dengan delta juga ya. Sama dengan berapa? Untuk nilai deltanya ini yang 3 kali berapa? Hasilnya nanti harus sama dengan epsilon. Jadi 3 kali berapa? Hasilnya sama dengan epsilon. Jadi 3 kali epsilon per 3. Ya, ini hasil dari kita cari deltanya. Sehingga dapat kita tulis. Jadi kita tulis di sini. Jadi
Jadi setiap epsilon bernilai positif itu terdapat delta bernilai positif, delta ya bukan 8, bernilai positif, delta bernilai positif sedemikian hingga 0 lebih kecil mutlak dari Z kurang berapa? Z kurang 5. Ini Z kurang 5, maka ya Z kurang 5, maka mutlak dari 3Z kurang 4 kurang mutlak dari 11 ya, mutlak dari 11 itu adalah lebih kecil dari epsilon. Ya, ini akhirnya. Nah, sama juga yang di atas. Ini jadi ini akhirnya jadi setiap epsilon bernilai positif terdapat delta bernilai positif sedemikian hingga 0 lebih kecil mutlak dari apa? Dari Z kurang 2 plus 5i, maka mutlak dari berapa? 2Z plus i, 2Z plus i kurang 4 plus 11i itu lebih kecil dari epsilon. Ini hasil akhir dari pembuktian limit Z mendekati 2 plus 5i, dimana 2Z plus i sama dengan 4 plus 11i. Ya, sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga teman-teman setelah menonton video ini dapat mengerti dan tahu caranya pembuktian dari limit fungsi kompleks ini.